Ini Bapak, kami kembali lagi untuk full Bapak, full online Bapak, walaupun kami berbeda tempat dimanapun kami berada, tapi kami mau satu tujuan, itu fokus kepada Engkau Bapak. Tuhan pimpin juga untuk signalnya Bapak, biar kami dapat menjalankan full ini dengan sesuai dengan rencanamu, kehendakmu Bapak. Tuhan pimpin juga teman-teman kami yang melayani Bapak, berikan hikmat daripada Engkau, dan khususnya yang bawakan firman Bapak, Dokter Tresiati Bapak, ya Tuhan pimpin Bapak, biarkan hikmat daripada Engkau turun Bapak, biar pesan apa yang akan Tuhan sampaikan buat kami Bapak, untuk menjadi kekuatan buat kami, jadi penghiburan buat kami Bapak, biarkan Tuhan yang pimpin dari awal kul ini sampai akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya acara ini ke dalam tangan-Mu, biar kehendak menjadi. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya kita udah mau siapin hati, kita mau nyanyi bagi Tuhan Yesus. Jangan lupa buka suaranya biar Tuhan Yesus dengar keras. Ayo silakan Yulin, kita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Ya, shalom semuanya. Ayo buka voice-nya. Shalom. Tuh, shalom. Itu suami saya dari kayaknya dari kamar mandi kayaknya. Aduh, belum dengar ini semuanya. Coba. Ayo speakernya nyalain nih. Shalom. Speakernya shalom. Shalom. Nah, aduh, masih lemes ini. Lemes. Saya mau lama bisa ditungguin hari ini shalomnya. Shalom. 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 Halo. Shalom. Aduh, lembutnya. Shalom. Kayaknya suara. Shalom. Shalom, Pas. Ayo, mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, yuk mari kita totally kasih Tuhan malam ini, amin. Yuk, saya ngajak kita untuk itu dong, kita angkat satu pujian yang happy dulu ya. Mari masuk gerbangnya. Amin. Suami saya. Hai, shalom. Hai Firman lah. Hai. Ini suami saya Firman. Ya, dia selalu jadi penghibur, gembira. Iya. Ceria selalu, membawa ceria dia. Gantian kapan-kapan dia suruh nyanyi lah, Firman lah. Oh iya harus ya. Aduh. Ya, harus ya. Cempleng suaranya, Ci. Cempleng. Pada kabur. Oke, baiklah. Yuk, kita nyanyi dulu ya. Mari masuk gerbangnya ya. Yuk, sukacita yuk. Kedengeran ya? Kurang kedengeran. Musiknya kencengin. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat dan sukacita. Mari masuk gerbangnya, ayo, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Ayo goyang badannya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Mari masuk gerbangnya, halamannya dengan pujian. Kau penuhi baik kami ya Tuhan. Haleluya.
haleluya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Ayo angkat tanganmu semuanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Haleluya. Selamanya amin, saudara. Selamanya amin. Haleluya. Haleluya. Bluetooth mode. Waiting for Haleluya. connection. Siapa yang merasakan sukacita malam ini? Amin. Ayo buka speakernya. Amin. Amin. Amin Ayo, banget. Mana? Buka speakernya, katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ini masih warm up ya, guys. Ya, warming up. Oke. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada malam ini ya Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau memberikan kami sukacita yang baru. Sebab kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Persiapkan hati kita dalam memasuki penyembahan Tuhan. Connected. Tuhan urapi setiap kami malam ini ya Bapa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Ku menunggu maka ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, kita naikkan dari awal, katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami ya Tuhan. Hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu
ku menutup mata, ku tetap setia. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Bukan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, kami mau tetap setia ya Tuhan menanti janji-Mu. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Kami mau tetap melayani-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuji nama-Nya. Biar pujian ini hanya mengalir. Biarlah kita naikkan pujian syukur. Mari kita naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Mari kita mengucapkan haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sampai kami ya Tuhan mendapatkan janji-Mu Yesus. Janji-Mu tetap ya dan amin ya Bapa. Bapa, kami selaku anak-anak-Mu haus akan kasih-Mu ya Tuhan. Ora bashikara mama ya restora mama ya restora. Ora bashikara ya mama. Ora bashikara ya mama. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terkadang ya Tuhan kami terheran-heran akan perbuatan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, tidak mustahil bagi-Mu. Perkara ajaib ya Tuhan, terlalu besar kami rasakan kuasa-Mu Yesus. Oh, Rama Shikara Papa. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tersurah untuk menebus hidupku.
seperti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kami tahu Kau ya Tuhan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk Kau tebus kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus. Terlalu besar pengorbanan-Mu buat kami Tuhan, sehingga kami menganggap kami tidak layak ya Tuhan. Tapi Kau tetap ada di samping kami pada saat kami kesusahan, pada saat kami jatuh, pada saat kami lengah. Tapi kami tahu ya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu membarui kami setiap paginya Tuhan, di mana Engkau tetap menegur kami. Hai anakku, bangunlah, mulailah hari-Mu yang baru. Begitu juga dengan setiap saudara percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama. Roh Kudus selalu ada di sekitar kita, melayani-Mu, menaungi-Mu dengan damai sejahtera dan sukacita yang setiap paginya, setiap pagi saat Engkau memulai aktivitas-Mu. Mintalah pada Tuhan, mintalah pada Tuhan, berseru pada Tuhan, Tuhan, layakkan kami ya Tuhan, layakkan aku ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Aku orang yang berdosa, tapi aku percaya Tuhan, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih. Engkau tetap memberi kami kesempatan 10 kali lipat, 100 kali lipat adanya Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap memberi kami kesempatan, Engkau mengampuni kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bangga ya Tuhan menjadi anak-Mu. Kami bangga mengenal-Mu lebih lagi. Kami bersyukur,
engkau pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan malam ini. Hamba tidak dapat mendengar penyembahan-Mu, tapi aku percaya pada malam ini setiap pribadi saudara diurapi, dijamah. Roh Kudus berbicara langsung dengan kalian saudara. Buka hati setiap saudara, sebab saya percaya malam ini Roh Kudus bekerja. Tuhan mengerti setiap persoalan kita. Biarlah kita dibaharui dengan kepenatan seharian yang kita kerjakan. Tuhan barui dengan sukacita. Sukacita ilahi yang daripadamu ya Tuhan. Kau turunkan buat setiap kami ya Tuhan. Mari kita mengucapkan doa melalui penyembahan ini. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucapkan terima kasih dengan pujian yang kita angkat kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Katakan, dengan apa akan kubalas dengan pujian ini. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku, hidup kami dalam-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan dari awal. Kaulah harapanku, hidup kami ya Tuhan. Hanya di dalam-Mu terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan selamanya. Hanya Engkau ya Tuhan, harapan kami, kebaikan-Mu Yesus. Kami mengucap terima kasih Tuhan. Hanya padamu ya Bapa, kami memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Segenap hati kami mau menyembah-Mu, mau memuji-Mu, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari kita tetap menyembah. Saya rindu menaikkan pujian ini. Oh, bless the Lord, oh my soul. Biarlah setiap kita diberkati Tuhan lebih lagi. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. To sing your song again, whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Singing together, bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
when my strength is failing, and draw me, and my time has come. Still, my soul will sing your praise unending. And 1,000 years, not forever, no, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship His. Hallelujah, hallelujah. I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Dalam malam ini kami diberkati ya Tuhan, malam ini kami diurapi jamah setiap pribadi kami ya Tuhan. Dan Kau juga memakai hamba-Mu ya Tuhan, hamba-Mu untuk mengantarkan pesan-pesan-Mu buat kami ya Bapa. Dalam pesan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya, ya dan amin segala perkara yang Kau buat ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Puas WL-nya pokoknya. Tante Tres sudah siap belum Tante Tres? Tante? Susah. Halo dokter. Tante Tres. Sebentar ya, coba kita tungguin, aku lagi teleponin Tante Tres nih. Tante Tres. Saya kecepatannya sih ya. Tante Tres sambil operasi nih. Tante Tres. Mana mungkin nih ada yang denger, asistennya mungkin. Nih aduh, kucing, keding khotbah, kita nyanyi-nyanyi aja kita. Jadi kita PPW aja nih kalau nggak ada yang khotbah. Tante. Nih di operasi sama Tante Tres ada yang mau nggak? Nanti kalau ada khotbah, Tante Tres gue suruh tinggal dulu ah. Pas operasi lu tuh, gue suruh tinggal khotbah dulu. Tante Tres, sebentar ya doi, tunggu kasih dia waktu 5 menit sebentar. Mudah-mudahan diangkat. Kalau nggak ada, kesaksian dulu. Kesaksian dulu siapa yang mau kesaksian? Oh iya, betul. Boleh, kesaksian dulu yuk. Siapa tahu nih. Bapak yang sudah mengalami kasih Tuhan selama 1 minggu ini, coba di-share dong. Iya, ada nggak? Atau ada yang teman baru nih mungkin yang belum dikenal juga boleh memperkenalkan dirinya, namanya siapa? Ada nggak? Kasih Tuhan dong. Inilah kekasih Tuhan. Udah Jenny Chang aja kesaksian dulu, mancing. Suara Marcelea Kalewang. Paliwang. Suaranya serak bahasa tuh nyanyi hebat itu suaranya tuh. Iya. Marcelea. Iya. Gimana? Ada nggak? Bentar ya, saya sambil teleponan soalnya. Sambil kita nunggu Dokter Tres, yang tahu nih di sini ibu bapaknya tuh kesaksiannya banyak sekali yang sudah mengalami kasih Tuhan. Ayo.
pasti banyak. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini aja, itu semua tuh karena kasih karunia loh. Banyak dong dari ibu bapak kan yang dengar ya, keluarganya, saudaranya, ya kan. Karena virus ini kan, aduh, nggak kenal orang, nggak kenal siapa, main dateng aja nggak diundang juga kan. Tapi kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin, luar biasa. Ayo nih, ibu-ibu, bapak-bapak, Ibu, bapak, kesaksian ayo. baik. Nih, ada yang udah ikut kom 100, kom 200, 300 nih udah pada hebat-hebat lulus semua. Ayo dong. Nah, Oke, saya mau sharing aja ya. Ya asik. boleh, boleh. Ayo, Saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur sih ya, maksudnya dulu ini kita hidup dalam kerajaan kegelapan, ya hidup dalam dosa dan segala macam. Tapi ada Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Sehingga dari kerajaan kegelapan kita pindah ke kerajaan Allah. Nah, di dalam kerajaan Allah itu kita bersyukur apa? Karena apa? Kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun secara dunia lagi digoncangkan seperti COVID ini, ya kita pasti merasakan, tapi tidak sampai tergoncangkan sampai orang bilang menderita lah, sampai jatuh tergeletak dan segala macam. Kenapa? Ada Tuhan yang menopang kita. Makanya ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, kita harus mengucap syukur dan beribadah kepadanya, yang beribadah kepadanya yang berkenan ya, hormat dan berkenan dan takut akan Allah. Supaya kita hidup dengan cara yaitu mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita, yang dimana dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Ketika kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus kehidupan kita akan memiliki respon otomatis yang luar biasa. Itu ada 9 buah roh yang kita tahu kan. Nah, itulah ketika kita mengalami ujian, cobaan yang di dalam kerajaan Allah itu kita ngalamin goncangan, tapi goncangannya itu nggak sampai sehebat yang maksudnya di luar kerajaan Allah. Nah, makanya kita belajar untuk intim sama Tuhan, mempersembahkan tubuh supaya kita hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Henny. Bu, di hari-hari seperti ini memang kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ya. Karena kita ini tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya kan, samudra aja pijakan kaki Tuhan ya kan. Jadi kita nih nggak ada apa-apanya, apa yang mesti disombongkan. Mati pun nggak bawa apa-apa. Ya, benar kata Bu Hentik tadi ya, kita cuma mau beribadah, mau melayani Tuhan yang berkenan. Kadang-kadang orang lupa ya Bu ya, kadang-kadang kita merasa kita udah melayani Tuhan all out, ini all out banget melayani Tuhan. Tapi pernah gak sekali-sekali kita bertanya sama Tuhan, ini berkenan gak buat Tuhan? Apa buat berkenan pada manusia? Menyenangkan manusia? Apa menyenangkan Tuhan? Ya kadang-kadang kita udah kayaknya melakukan banyak hal, tapi kadang-kadang Tuhan bilang, kamu banyak melakukan banyak hal seperti Marta kan, dia sibuk, ada Tuhan datang, dia sibuk begini. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi alangkah baiknya sesudah sibuk cepet-cepet ambil waktu, kita sama Tuhan recharge lagi. Boleh melayani sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga hubungan kita sama Tuhan itu mesti benar-benar terjalin. Karena apa? Kalau kita hubungannya nggak erat, kalau kita jauh sedikit dari Tuhan aja, jauh dari Roh Kudus tuh nggak mau ingetin kita loh. Kadang-kadang kita melakukan apa tuh, kok Roh Kudus kok tadi nggak negur kita ya? Karena kita melenceng dari jalannya Tuhan gitu. Ibu ya, thank you. Ada yang mau kesaksian lagi? Iya, ini kayaknya dokternya saya teleponin nggak diangkat-angkat, saya nggak tahu nih, mungkin dia lagi operasi. Nggak apa-apa, nanti kalau nggak ada ya sudah. Ya, Kesaksian aja kan pasti banyak cerita yang dari teman-teman. Kalau saya di sini ada berapa orang ya? Hari ini berapa orang nih? 20, saat ini ada 22. 22 ya, pasti 22 orang ini di sini nih pasti mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Pasti banyak kesaksian yang luar biasa. Kalau bisa hidup sampai detik ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kok dari tadi saya lagi lihat Ibu Maria nih ya, Ibu Maria. Apa kabar Ibu? Maria, tuh Maria ada yang mau kenalan. Ya, Bu sharing dikit dong Bu. Kok saya kayak pengen dengar cerita Ibu nih dari tadi lihat Ibu nih. Saya Bu,
Iya. Iya, shalom teman-teman sekalian, saudaraku sekalian kasih oleh Tuhan Yesus. Yes. Kesaksian saya itu banyak ya. Ya, Karena sedikit. mengalami hal yang luar biasa di dalam hidup saya. Jika kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi saya kesehatan dan nafas kehidupan, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena memang saya 3 bulan yang lalu saya sempat kena COVID. Terkadang itu apa yang kita takutkan, saya pernah sekali kesaksian, saya itu sebenarnya paling takut kan dengan virus itu kan. Tetapi apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ketika saya kena COVID itu, saya baru merasa kalau kita hari ini masih bisa menghirup udara, masih bisa menghirup oksigen, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita terkena COVID, itu kita untuk bernafas aja susah tuh. Gerak sedikit aja nafas kayak udah pendek begitu. Itu saya benar-benar mengalami hal yang sangat luar biasa. Sampai mama saya pun jadi korbannya dan mama saya meninggal. Saya sempat terpuruk selama beberapa bulan. Sampai saya itu mungkin HRD saya itu sempat kesel karena saya nggak ngasih surat resign atau apa, karena saya begitu aja keluar dari tempat saya bekerja, karena saya sangat terpukul ketika orang tua saya meninggal karena COVID. Jadi saya itu sempat terpuruk, terus tapi Tuhan itu kayak selalu menguatkan saya, Maria, semua yang terjadi itu tuh udah kehendaknya Tuhan gitu loh. Kok kamu harus begitu gitu? Karena kalau semuanya bukan kehendak Tuhan itu tidak akan terjadi. Semua yang terjadi itu pasti atas kehendak Tuhan. Jadi itu yang setiap hari menguatkan iman saya. Sampai saya itu berapa bulan saya sampai sempat mengalami stres sampai rambut saya rontok itu. Saya benar-benar sangat stres ya. Nah, suatu saat Tuhan itu kayak negur saya gitu loh. Kamu jangan terpuruk seperti itu. Kamu udah mempelopori adanya ibadah di tempat kamu bekerja, kamu janji kamu mau melayani di tempat kamu bekerja, kenapa kamu kok sekarang terpuruk? Tapi terus saya langsung ingat, ya Tuhan, saya berdosa, saya udah meninggalkan apa yang sudah saya cetuskan di sana, saya mau pelayanan di sana, membentuk ibadah di sana, saya meninggalkan begitu aja. Tiba-tiba saya kayak dikasih tahu Tuhan, coba WA sama Bu Yoda. Jadi sebelum saya WA sama Bu Yoda itu saya berdoa dulu, Tuhan pimpin saya, Tuhan tuntun saya supaya nanti kalau saya WA Bu Yoda nggak marah. Jadi saya WA Bu Yoda, Bu, shalom Bu, saya bilang Ibu masih butuh personil nggak? Kalau Ibu butuh personil saya siap bergabung lagi di Norse karena saya rindu untuk pelayanan di sana, saya bilang begitu. Puji Tuhan Ibu Yoda mau nerima saya kembali di perusahaan yang sekarang saya bekerja. Saya bersyukur sekali itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Itu aja, Bu. Ya. Terima kasih Bu Yoda. Aduh, saya memang dari tadi lihat Bu Yoda nih kayaknya kok saya pengen kayak nodong Bu Yoda, Bu Maria supaya kesaksian itu, tapi luar biasa kesaksiannya itu bagus banget. Benar ya Bu ya, kadang-kadang memang di Roma 8 ayat 28 juga kan bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya Bu ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang memang kita melihat ya Bu ya, kadang-kadang COVID ini Tuhan izinkan ada di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, dimanapun semua dunia itu kena. Tapi ada yang meninggal, ada yang enggak, ada yang sehat-sehat saja, ada yang OTG, ada yang apa gitu. Jadi memang saya di sini melihat banyak ya, kadang-kadang Tuhan tuh luar biasa banget ya. Bukan karena Dia pilih kasih, Ibu Maria kena, saya enggak, atau siapa kena, saya enggak, bukannya pilih kasih, tapi mungkin ketika Tuhan mengizinkan apapun itu terjadi, mendatangkan kebaikan. Ya sekarang kan Ibu Maria bisa bersaksi buat orang banyak, menceritakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, bahwa kita ini masih bisa nafas, masih bisa ngirup udara oksigen gratis itu dengan enaknya, itu adalah anugerah gitu loh. Tapi kadang-kadang manusia itu waktu kita sehat, waktu kita nggak menderita, kita lupa bahwa napas kita aja ini tuh
semua kebaikan Tuhan loh gitu. Pada saat kita sakit, mau napas aja, sampai tadi kan Ibu Maria bilang, sampai tuh mau bergerak aja sakit. Dan saya banyak teman-teman juga menceritakan bahwa COVID itu waktu mau nafas itu sakitnya luar biasa, batuk sakit, badan sakit gitu ya. Nah, kadang-kadang saya cuman bilang loh, kadang-kadang semua manusia memang hidupnya tuh yang udah pasti itu adalah kematian. Itu udah pasti. Mau caranya gimana, itu semua kedaulatan Tuhan. Ya kan, semuanya kedaulatan Tuhan. Seperti tadi saya cerita-cerita sama teman saya, tadi kan saya baru ketemu sama Ibu Nova, Bu Yoda ya, karena kita ada meeting. Di situ kita cerita-cerita, ada opahnya, umurnya udah 100 lebih, kena COVID, selamat. Itu di Bandung dia pasien tertua untuk vaksin, selamat gitu loh. Nah, teman saya, papanya kena COVID bulan Mei, sudah dinyatakan, udah 2 minggu dia sudah dinyatakan negatif. Akhirnya dia udah PCR berkali-kali negatif. Dia pulang ke rumah diantar supirnya. Sudah diantar supirnya, udah depan rumah, pagar sudah dibuka. Baru dia mau masuk, injek tangga kepleset. Palanya kena pendarahan. Itu ada namanya Ibu Olivia. Dia ada di Facebook, kalau itu boleh lihat dia. Itu benar-benar kena kepalanya, pendarahan di kepala. Bapaknya udah umur 75. Dibawa lagi ke rumah sakit. Dicek lagi, apakah dia masih COVID. Sudah negatif. Akhirnya meninggal. Jadi bukan soal COVID-nya atau apanya, semua kedaulatan Tuhan. Kematian itu pasti. Makanya kita yang hidup nih, persiapkan. Kapan-kapan Tuhan mau panggil, kita sudah siap, banyak yang sudah kita lakukan, itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ya udah, seperti tadi Ibu Hendrik bilang, nanti kita di kerajaan yang tidak tergoncangkan selama-lamanya bersama Yesus. Persiapkan sekarang ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Thank you ya Ibu Maria. Ada lagi yang mau bersaksi? Pasti banyak nih. Bu Lea dong, Gembala. Tambahin dong, Lea. Ya. Tambahin, jangan dikurangin, sayang. Lea. Nah, tuh dia datang. Sorry, minum aus. Ya, tambahin ya, Lea, abis minum. Wih, Bu Lea kayak kurusan nih. Jempolnya kurusan. Tambahin ya, Lea, biar bahagia. Ya. Kesaksian apa ya? Oke. Oke deh. Ya, kita Benar sharing tadi hari ini. Oke. Benar kata Bu Maria tadi ya, kita masih dapat menghirup udara, masih diberi nafas, kehidupan, itu semua karena kasih anugerah. Kita bisa melewati 2 tahun ini COVID yang tidak kena ya, itu karena kasih anugerah, bukan kuat gagah kita. Walaupun kita ada yang kena COVID, tapi Tuhan menyembuhkannya. Dan ada juga kan yang sudah dipanggil sama Tuhan, berarti kontraknya udah habis di dunia. Maksudnya udah selesai gitu ya. Tapi kita anak-anak Tuhan selalu diberi kekuatan. Dengan apa? Dengan karena kita ada Roh Kudus. Jadi dengan segala apapun juga kita harus mengucap syukur. Karena dengan ucapan syukur itu kita akan memiliki hati yang gembira, memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi kita percaya, perkatakan dengan masalah yang kita hadapi. Hei masalah, engkau kecil, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari masalah yang aku hadapi. Pasti kita akan keluar daripada pemenang, tapi Tuhan hanya mau melihat respon dari kita menghadapi masalah itu. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi dari kekuatan, tetapi Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, dan anak Tuhan tidak akan tergeletak, tetapi anak-anak Tuhan akan bangkit terus di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Lea. Benar Ibu Lea itu kalau ya balik lagi ya, semua tuh karena kasih karunia ya. Carilah perkenanan dulu. Benar, carilah perkenanan dulu. Ya kan? Emang kadang-kadang di masa-masa seperti ini ya, iman kita tuh bermain sekali. Karena iman seseorang itu berbeda-beda ya Ibu-ibu ya. Mungkin imannya Ibu Yoda segini, iman saya di kecil, iman Bu Maria, tapi semuanya itu beriman kepada Tuhan yang benar. Karena seperti Ibu Heti tadi bilang, Bu Maria bilang, kalau kita rasanya pikirnya takut, itu akan terjadi loh. Pikiran kita itu menentukan hidup kita kadang-kadang loh. Benar, kadang-kadang ya saya pikir pengen makan ini itu, kita kan pasti cari sampai dapat. Nah begitu juga tanpa dibawa alam sadar kita, kalau kita takut,
Si iblis tahu nih kita takut. Apa yang kita takutkan, dia cobai kita. Dia coba nih sampai dia tuh bener-bener kita tuh kayak kemakan sama ketakutan kita sendiri. Jadi pikiran kita tuh setiap pagi, kalau saya setiap pagi saya langsung bangun, duduk, saya berterima kasih. Bisa ke belakang, bisa pipis, bisa minum, masih bisa nafas, tuh saya berterima kasih sama Tuhan. Dan saya tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan hari ini, saya lakukan itu apa, supaya berkenan di hadapan Tuhan tuh apa gitu loh. Ayo, ada mau kesaksian lagi? Siapa lagi nih ya? Ayo, siapa mau kesaksian lagi? Pasti banyak lah. Ibu Mimi, ya Ibu Mimi Sandri. Shalom, Bu. Mic-nya dibuka, Bu. Shalom. Shalom. Kesaksiannya. Ya, Bu, dikit aja biar menguatkan kita. Menguatkan. Salam kenal. Salam kenal ya. Ya. Selama ini Tuhan sudah memberikan saya kekuatan ya. Dari tahun lalu pandemi ini itu berdampak terhadap saya ya, dalam pekerjaan saya ya. Jadi saya benar-benar pure, total nggak bekerja sama sekali karena PPKM ini kan. Semua tabungan apa habis karena apa, karyawan kan nggak mungkin kita nggak gaji, walaupun kita gaji dia berapa persen gitu ya. Kita jalanin aja gitu loh. Terus kalau ibarat orang tuh, kalau kita nggak kuat, kita nggak ikut dengan jalan Tuhan, kita bisa stres. Ya, coba dikaliin aja. Bayar karyawan deh, kalau yang masuk punya karyawan ya. Yeah. 1 bulan tuh harus mulai berapa duit. Kali setahun. Setahun itu bisa 1 miliar lebih. Aduh. Tapi sampai detik ini, Tuhan siapkan semuanya. Bisa terlewati pencobaan semuanya. Sekarang ini udah PPKM ini udah ada kerjaan lagi, puji Tuhan. Tapi ada kerjaan lagi, unit-unitnya juga perlu modal lagi. Karena kebetulan saya kan nyewain genset ya, karena udah 1 tahun lebih tuh biasa aki-aki pada soak. Kalau udah 1 tahun lebih, ini kan kita udah menjelangkan 2 tahun ya. Jadi pokoknya ada aja tuh cara Tuhan memberkati kita untuk melewati masa-masa ini. Ya, di dalam percobaan ini kita harus bersandar, berpegang dengan kekuasaan Tuhan. Itu aja sih dari saya. Ya, bener banget ya Ibu Mimi. Bener, kita tuh Allah kita adalah Allah yang kaya. Dia janji luar biasa. Allah yang luar biasa. Nah, nggak mungkin anak-anaknya dibiarkan sampai jatuh dan tergeletak. Dia adalah Allah yang hidup. Dia sekarang ini benar-benar kayak menunjukkan dirinya kalau dia tuh adalah Allah yang hidup. Allah yang gimana ya, semua orang banyak sekali selalu saya kalau ketemu sama orang kan udah lama sekali nggak ketemu ya, pasti mereka semua bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, seperti kalau Bu Maria tentang kesehatan, kalau Ibu Mimi tentang finansial gitu kan. Tapi intinya semua garis bawahnya itu Tuhan adalah tetap Allah yang baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, Ibu Mimi ya. Amin, amin, amin. Makasih Bu. Sama-sama. Ayo, siapa lagi nih? Yang cowok-cowok dong, tadi tuh yang lagi makan nasi Padang kayaknya enak tuh ya. Habis makan nasi Padang tolong kesaksian dong. Bapak Edi ya? Apa kok Edi gitu? Andrew. Oh Andrew, maaf. Kesaksian kok dari Medan kok. Ancua Medan. Ho. Dan sih, semuanya lancar sih Medan sih. Udah kembali kayak hampir normal kan. Aduh, bagus-bagus. Iya. Kok kamera gue kayak gelap gitu sih? Oh, kesaksian gue ya mungkin selama COVID ini, kan Tuhan, jadi gue tiap pagi tuh suka kayak baca Alkitab 1 ayat gitu. Karena gue kalau baca lebih tuh out zoning. Jadi pas baca,
mulutnya ngomong, otaknya ngelihat, tapi nggak masuk otak gitu, kayak gitu. Jadi gue cuma 1 ayat. Nah, jadi kebetulan selama yang di COVID ini, yang di PPKM, PSBB, gue lebih sering kayak yang doa, ngobrol sama Tuhan, habis itu kayak nonton YouTube pendeta yang udah bertahun-tahun lalu gitu loh. Habis itu nonton kayak motivator gitu lah. Nah, jadi gue nggak bersyukur, kalau bisa sih jangan COVID ya. Jangan pernah ada COVID di muka bumi ini. Tapi selama ini kayak kita dipaksa untuk pause dari hidup kita kan. Kita dipaksa nggak kerja, dipaksa ngomong sama diri sendiri, dipaksa ngomong sama Tuhan. Suka nggak suka ngomong sama diri sendiri kan capek juga ya, Andrew. Iya, Andrew, kenapa Andrew? Jadi kita ngomongnya sama Tuhan kan. Jadi kayak kita gue jadi kayak tahu gue pengennya tuh arahnya kemana hidup gue gitu. Jadi kayak aku tahu Tuhan, ternyata yang selama ini aku lakuin itu aku lakuin karena terbiasa. Karena udah diberikan dari semua orang yang di samping gue tuh ngasih gue itu ya ini gitu loh. Yang gue benar-benar pengen itu adalah hal yang gue lihat ini. Jadi ya memang dalam proses Tuhan mengizinkan gue tahu gue mau apa dan gue mau pursue itu, ya jujur bilang ya nggak segampang kayak gue ngelakuin apa yang gue udah dapet gitu loh. Berarti karena kan gue mau ngejar sesuatu yang baru. Cuman ya gue bersyukur sih di masa COVID ini Tuhan selalu ada perlindungan, dan di masa parah-parahnya COVID gue dapat project yang lumayan ngebantu untuk biaya hidup segala macam, dan bisa dibilang perlindungan Tuhan nggak pernah lepas sih. Biarpun kayak gue ada yang mungkin bagi beberapa orang project itu nggak ada artinya, tapi bagi gue itu membantu perputaran hidup sih. Nah, dan sampai hari ini gue merasa kayak ya puji Tuhan sih ada PPKM, ada PSBB. Jadi kayak gue tahu gue pengen apa dan Tuhan selalu arahin terus, dan berkat Tuhan nggak pernah berhenti sih. Amin. Good, Andrew. Emang kadang-kadang itu dia. Kadang-kadang kita memang perlu waktu bersama Tuhan ya. Seperti ini kan dikasih corona, terus kita harus di rumah, harus benar-benar tuh kayaknya yang dulunya kita sibuk masing-masing, anak kemana, bapak kemana, emak kemana. Nah, tapi saat corona ini banyak orang-orang yang kalau yang memandangnya positif, oh ya gue jadi banyak di rumah, ngelihat anak-anak gitu ya, bisa mengurus anak-anak lebih lagi. Terus maksudnya kayak tadi Andrew kan dia itu namanya Lectio Divina. Jadi Lectio Divina itu adalah waktu saat pagi kita itu kayak saat teduh mencari Tuhan. Nggak apa-apa mau 1 ayat, mau 2 ayat, mau 1 pasal, mau 2 pasal, seininya kita aja. Kalau kita banyak cuman hanya kejar pengen baca Alkitab sampai khatam, tapi kita nggak tahu apa-apa juga itu percuma, Andrew. Tapi kalau 1 ayat pun itu mengena, dan itu kita benar-benar kan kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Dia nggak bilang tuh berapa ayat enggak. Mau 1 ayat juga tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan itu ada loh buat kita, kasih kekuatan. Di dalam ayat itu tuh ada kekuatan, ada pengharapan. Jadi buat kita tuh kayaknya dituntun untuk melangkah dalam hidup. Seperti Andrew kan sampai bisa mendapatkan itu tuh namanya Lectio Divina, di mana saat teduh itu kadang-kadang mungkin menurut orang harus pagi. Kalau menurut saya Lectio Divina itu mau siang kayak seininya aja, daripada kalau kayak saya dulu ibu rumah tangga, kalau kita mau Lectio Divina maksudnya saat teduh gitu loh, pagi-pagi, tapi otak kita ngurusin anak mau sekolah, makannya apa, itu bukan Lectio Divina, itu bukan saat teduh. Tapi kita cuma karena kewajiban. Kalau kata orang kan harus pagi-pagi itu mencari wajah Tuhan, gitu kan? Harus pagi-pagi hari gitu. Kalau menurut saya waktu mau kita memuji Tuhan, mau kita bonding sama Tuhan itu benar-benar tuh ya ada saat benar-benar meluangkan waktu yang benar-benar kita tahu maunya Tuhan itu apa, gitu loh. Bagus ya Andrew, kesaksiannya luar biasa. Ayo nih siapa lagi nih yang nggak apa-apa ya, yang tunjuk aja ya. Iya. Nggak berasa 8:20. Satu orang lagi yuk. Yuk. Ya udah Ibu Gembalanya aja deh. Tadinya sih mau manggil Kuce nih, Kuce Felicia. Boleh 2 lagi juga boleh deh. Tadinya mau manggil Kuce Felicia. Saya manggilnya Kuce karena dia tante saya. Oh ya, Ibu Kuce, Ibu Felicia. Boleh panggil Kuce. Kuce. Kuce, ayo dong sedikit di Medan juga ya. Kuce di Palem, Kuce. Oh di Palem. Nova. Ya. Yang penting jangan kuce hutahe.
Jangan populer nama Kuce, Ci. Ntar dia dipanggil Tante Kuce, Cici Kuce gitu loh. Cici Kuce, Tante Kuce. Serius. Ayo Kuce. Ayo Kuce kan udah lama juga nih nggak pernah sharing. Ayo Kuce, speakernya nyalain. Ayo, Videonya nyala, itu suaranya. Nah nih Kuce. Kita kan di sini manggilnya Kuce, jadi semua orang manggil Kuce tante, panggil Felicia tante. Kuce. Keren lah Salam ya. Kuce. Itu nama Kuce mah keren. keren ya. Ya. Ancau Kuce, ho. Itu namanya Tuh. tante kalau Kuce. AI lah ya. Saya lah ya AI ya. Janganlah, iya nih lau. Kuce kan bahasa. Kuce tuh kayak bahasa Konghu. Nah, Kuce tuh ya, bahasa Cantonese ya, panggil Kuce. Iya. Kuce punya kesaksian Cantonese. apa selama 2 tahun nih? Punya kesaksian hidup apa? Sebetulnya dari pandemi ini buat kita banyak yang kita sadarin. Banyak hal yang dulu-dulu kita lakukan atau suka belanja atau suka yang ini ya. Sewaktu ini kita bisa sempat untuk rapi-rapiin lihat barang-barang itu. Semenjak pandemi ini tidak ada gunanya. Kita nggak pernah pakai. Semuanya begitu aja. Nah dari sini ke depannya kita harus belajar lebih banyak lagi. Harus bisa mengatur kehidupan yang benar. Yang nggak butuh, yang nggak usah kita beliin atau kita harus dapetin gitu aja. Jadi dari sini kita juga tahu tali persaudaraan itu erat banget. Bisa saling tanya, gimana kamu sekarang? Seperti sekarang saya bisa gabung di sini. Karena diperhatikan. Gitu loh. Jadi dari sini pandemi ini untuk kita lebih mendekat, apalagi kepada Tuhan. Betul. Kita nggak bisa ngomong ke siapa-siapa, semua juga mengalami hal yang sama gitu. Yang dapat kita ngomongkan kepada Tuhan. Minta apa kepada Tuhan. Di keluarga ada yang kenapa itu konflik juga kita ngomong kepada Tuhan yang menolong mereka. Kita nggak bisa ke sana. Betul. Harus kepada Tuhan aja. Jadi kita harus sering, seperti tadi itu banyak teman-teman sampaikan, kita harus sering berdoa, dan itu minta kekuatan iman kita. Karena aku sendiri gitu loh, banyak yang perhatikan aku sendiri, di rumah nggak ada siapa-siapa gitu, ada temen lah, itu anjing kecil saya yang temenin saya. Jadi mereka semua kan khawatir sendiri, jangan kemana-mana, enggak, kita udah tahu semua khawatir gitu ya. Jadi kita dari sini kita belajar. Ke depan kita harus lebih bagus lagi, harus lebih dekat sama Tuhan. Itu paling penting. Kekuatannya dari situ dan iman dikuatkan. Dan banyak hal dari pandemi saya udah juga lihat ya, yang ada dalam keuangan. Masa pandemi juga Tuhan kasihin gitu loh. Ya, bisa diusahakan gitu. Tali persaudaraan itu dekat benar. Dan ada hal seperti belanja-belanja, barang-barang, dari mulai sekarang itu kita harus bisa lebih kontrol sendiri gitu. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Amin. Luar biasa buat saya. Baik. Terima kasih. Sudah jangan sendirian Kuce, besok Yoda jemput deh Kuce, biar kau sendirian. Yoda jemput deh ke Palem, kita besok pagi sarapan makan ke rumahnya ini ada di sini. Nggak usah dulu, sekarang kan lagi ininya. Kita harus banyak di rumah. Benar kan? Kesempatan kita ini ya, ini udah kesempatan yang paling bagus, kita bisa ada Zoom, ya, kita bisa lebih mengenal lagi alat-alat yang biasa saya nggak bisa, saya bisa lakukan gitu. Kadang kita tanya gimana ini mau Zoom gimana, jadi kita bisa banyak hal kita lakukan. Itu luar biasa, banyak belajar lah. Amin. Thank you. Makasih ya. Bisa bergabung dan firman-firman yang selalu bisa membimbing kehidupan kita gitu loh. Amin. Thank you, Kuce. Thank you ya. Apalagi nih? Setengah 9. Segitu aja. Tuhan berkati kita semua ya. Amin. Luar biasa ya, semua mengalami yang sama. Tuhan Yesus itu baik. Semakin cinta sama Tuhan. Dari segi pandemi banyak kita lihat yang nggak butuh, yang kita butuh,
dan kehidupan itu sekarang kita harus seperti apa, ke depannya ada persiapan apa gitu ya. Yang paling penting ngomong sama Tuhan. Tuhan siapin. Itu benar. Ya kan? Kalau enggak, kita nggak bisa ada kekuatan. Benar. Jauh-jauh semua. Bisanya berdoa. Itu pasti terjadi. Itu saya udah ngalamin berapa hari di masa pandemi. Lihat keluarga, lihat keadaan itu banyak berubah. Amin lah. Baik. Udah Ibu Yoda? Udah belum? Wes, mantap nih, lanjut. Hari ini banyak saksian, banyak interaksi, very nice. Memang ternyata Tuhan mau kita lebih sharing lagi kali ya, biar hari ini kita lebih kenal sama semuanya teman-teman yang ada di sini. Cukup kali ya, udah pas 8:30, mungkin sebagai penutup, saya lihat bahwa kalau tadi kesaksian-kesaksiannya luar biasa, bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Saya lihat semua, kalau Tuhan Yesus bisa begitu baiknya sama kita, itu saya yakin karena ada ketaatan di dalam pribadi kita masing-masing. Karena Tuhan juga senang sekali sama ketaatan kita. Jadi yang simple aja, Tuhan kadang-kadang hanya mau simple obedience. Ya, itu menurut saya lebih berharga daripada kita banyak sekali ilmu-ilmu tentang Alkitabiah. Ya, daripada segala sesuatu yang penuh dengan knowledge. Gitu. Terus kita ini sekarang ada di dalam dunia yang gelap. Jadi kita sekarang dipanggil oleh Tuhan Yesus, kita ini semua yang ada dalam komunitas kecil menjadi terang di dalam sesuatu yang gelap. Dan saya yakin artinya kita akan diberikan hikmat Allah untuk menjadi pemberi solusi bagi semua orang yang memerlukan. Itulah kita. Amin. Terima kasih ya. Teman-teman yang udah hadir semuanya, puji Tuhan. Sekarang kita mau tutup kali ya, kita tutup ya. Kita mau apalagi doa penutupnya hari ini oleh Cici Mimi. Silakan Mi. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau malam ini kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian teman-teman kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih dan keagungan-Mu ya Tuhan. Anugerahkan kami dengan hati yang semakin diperbarui dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini, jika di antara kami ada pergumulan, Kau lawat ya Tuhan, teman-teman kami Tuhan, menjaga dan mengubah keadaan. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Ku percaya pada kuasa-Mu yang dahsyat, tutup bungkus kuasa darah-Mu yang kudus. Jika ada yang pergumulan ya Tuhan, kesulitan ekonomi maupun di dalam usaha pekerjaannya dan kebutuhan mereka ya Tuhan, Kau buatkan mereka berhasil dan berkelimpahan ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, buat Ibu Gembala dan Wakil Gembala ya Tuhan di dalam pool ini ya Tuhan, berserta keluarga besarnya ya Tuhan. Berikanlah kesehatan yang sempurna, pekerjaan, usahanya Kau buatkan berhasil ya Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka ya Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan ditambahkan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat malam. Kita mau doa syafaat nih, doa syafaat, doa berkat. Lea, kita tuh doa berkat harusnya siapa sih Lea? Boleh siapa aja ya? Jenny Chang juga boleh, Jenny Chang. Boleh. Ya. Dong. Ini aku doa syafaat ya? Iya, yang boleh doa berkat siapa sih kan biasanya sekolahnya? Bu Lea dong kalau gitu di sini ya, yang paling tinggi ya. Kan nggak boleh katanya. Gembala boleh. Ya. Kalau gitu gue mesti belajar dulu. Kalau gitu boleh aja lah, gue belajar dulu kalau boleh. Ya boleh dulu. Ya udah, Lea dulu. Yuk.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan, kalau kami dapat berkumpul kembali itu semua karena anugerah, kasih-Mu bagi kami semua Bapak. Terima kasih untuk anggota-anggota KUL yang luar biasa Tuhan. Mereka menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang terus Tuhan. Biarlah memberkati, melindungi, menjaga kami Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Dr. Niko Tuhan, kiranya kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, Insinyur Niko Tuhan, ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Gembala kami di CK7 Tuhan, Dr. Yanto Simko Putra dan beserta keluarga besarnya Tuhan, kasih-Mu juga menyertai mereka semua Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi juga beserta wakilnya Bapak. Ma'ruf amin Tuhan, kiranya kasih Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Indonesia Tuhan lebih maju lagi ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan segera hilang Tuhan dari muka dunia bumi ini Tuhan, agar semua kembali Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, semakin menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih untuk wadah KUL ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan, Gembala kami Tuhan, Ibu Yoda Nova Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu Tuhan ada buat Ibu Nova Tuhan, beserta keluarga besarnya, anak-anaknya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Bapak. Juga untuk semua Tuhan, Gembala Ibu Lea, Julia Tuhan yang ada di sini bersama kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan, dan anggota-anggota di KUL Stronger Together Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau Maha tahu Tuhan, Engkau yang menyelesaikan bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bu Eninov. Yes. Oke. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesaksian-kesaksian sudah kami dengar, semuanya dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kami semua yang hadir pada hari ini. Kami bersyukur kalau kami pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami semua di KUL Stronger Together. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kami semua. Sebentar sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, di acara KUL Stronger Together ini Tuhan, kami akan menerima berkat dari Engkau sendiri Tuhan. Mari teman-teman kita angkat tangan, kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua dari kita yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Lea. Terima kasih Thank you Jenny Chang. Thank you Nova.